Pengadilan Jakarta Selatan melanjutkan sidang pra-peradilan yang diajukan penyidik KPK Novel Baswedan terhadap Polri. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan tanggapan Polri atas gugatan yang telah dibacakan Novel Jumat pekan lalu. Pemirsa, kami akan kembali bergabung dengan reporter Nesia Megawati dan juru kamera Dwinanto dari pra-peradilan Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nesia, apa isi tanggapan Polri terhadap gugatan Novel Baswedan? Ya, pihak Polri, Amanda, membantah semua gugatan ataupun poin-poin yang disampaikan oleh pihak dari Novel Baswedan sebagai pemohon dalam sidang pra-peradilan ini. Adapun beberapa poin yang tadi telah disampaikan dalam tersebut adalah mengenai adanya perubahan pasal yang disangkakan dari Novel Baswedan pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan berbeda pada saat penangkapan. Menurut dari pihak Mabes Polri ataupun Barreskrim Mabes Polri tadi dalam penyidangan menyatakan bahwa adanya perubahan penetapan tersangka atau pasal yang dikenakan karena adanya pengembangan penyelidikan, artinya sudah adanya saksi-saksi yang telah diperiksa oleh pihak Barreskrim sehingga memang ada perubahan pasal yang disangkakan oleh kepada Novel Baswedan. Pada saat ditetapkan sebagai tersangka, Novel dikenakan pasal 351 ayat 1 dan 3 saat penangkapan penyidik atau pada saat penangkapan di Novel Baswedan 1 Mei lalu, pasalnya berubah, pasalnya tetap tapi ayatnya berubah, yakni pasal 351 ayat 2 KUHP dan pasal 422 KUHP junto pasal 52. Inilah mengapa perubahan ini dan yang di poin yang menjadi gugatan dari Novel Baswedan, tapi pihak Polri menyatakan bahwa perubahan tersebut karena berdasarkan pengembangan penyidikan pada saat pemeriksaan saksi. Sementara itu ada poin yang juga telah digugat oleh pihak dari Novel Baswedan, yakni adanya penerbitan surat perintah yang sudah kadaluarsa, yakni pada saat penangkapan, yakni surat yang tertera yakni pada tanggal 24 April 2015 atau berlaku paling lambat Novel Baswedan seharusnya ditangkap. Menurut Novel Baswedan seharusnya ia ditangkap pada maksimal tanggal 25 April 2015. Namun pada kenyataannya Novel justru malah ditangkap pada tanggal 1 Mei 2015. Mengenai surat kadaluarsa ini, pihak dari Mabes Polri ataupun Barreskrim saat ini sedang menyatakan mengapa ada perubahan, tapi mengenai poinnya, Amanda, kita masih menunggu karena saat ini mengenai poin yang kenapa surat menurut adanya perubahan dari tanggal seharusnya penangkapan dan menjadi tanggal seharusnya 24 April menjadi 1 Mei, ini masih dalam di pembelaan dari ataupun masih dalam penyampaian pemohonan ataupun penyampaian dari tanggapan dari pihak Polri. Sementara Novel Baswedan juga menyatakan adanya intervensi, yakni surat intervensi dari Kabar Reskrim, yakni yang telah menerbitkan surat penangkapan. Karena menurut Novel Baswedan, seorang Kabar Reskrim yang juga tidak dalam gabungan dari tim penyidik seharusnya tidak mengeluarkan surat tersebut, merupakan harusnya dari penyidik. Nah, artinya bahwa adanya menyangkakan bahwa adanya keterlibatan ataupun intervensi dari pihak Kabar Reskrim. Dan dari pihak Polri menyatakan bahwa surat yang diterima Kabar Reskrim merupakan hal yang wajar yang merupakan bentuk pengawasan dan juga terjun langsung dari pihak Kabar Reskrim yang ikut langsung bagaimana pengawasan menyelidiki ataupun mengawasi dari jajaran bawahnya sehingga surat tersebut dikeluarkan oleh pihak Kabar Reskrim ataupun dari Kabar Reskrim yakni Budi Waseso, sehingga seharusnya tidak ada masalah ketika walaupun Kabar Reskrim Budi Waseso merupakan bukan bagian penyidik dari kasus yang menjerat Novel Baswedan, tapi surat tersebut tidak masalah karena statusnya adalah Kabar Reskrim menjadi pengawas dalam kasus-kasus yang diselidiki oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Ada poin yang lainnya yakni yang diminta oleh Novel Baswedan. Poin berikutnya adalah pihak Mabes Polri harus meminta maaf, memasang baliho yang besar untuk permohonan maaf dari pihak Mabes Polri. Nah, tentunya pihak Mabes Polri menolak untuk memasang baliho permintaan maaf karena semua penangkapan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri, penetapan tersangka dan juga penangkapan berdasarkan prosedur yang sudah berlaku. Itu menurut pengakuan dari atau tanggapan dari pihak termohon yakni pihak Mabes Polri. Amanda. Baik, ada perubahan pasal yang disangkakan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan oleh Polri. Lantas Nesia, kapan pemeriksaan saksi-saksi akan dimulai?
Ya, Amanda, mengenai pemeriksaan saksi ini saat ini masih belum bisa ketahui karena memang untuk sidang sendiri masih berlanjut. Kita masih belum mengetahui kapan sidang lanjutkan dan kapan saksi-saksi akan diperiksa oleh pihak pengadilan. Amanda, tadi juga pihak Mabes Polri menyatakan bahwa status Novel Baswedan saat dikenakan tersangka ataupun ditangkap bukan sebagai penyidik KPK, dan ini menjadi pihak dari Mabes Polri menyatakan bahwa tidak ada personifikasi ataupun upaya untuk mengkriminalisasi penyidik KPK, tapi Novel Baswedan ditangkap berdasarkan ataupun sebagai pribadi, sebagai statusnya sebagai penyidik Barreskrim pada saat itu masih menjabat sebagai Kasat Rese Reskrim di Polda Bengkulu, sehingga pihak Mabes Polri menyatakan bahwa untuk bisa membedakan ketika Novel Baswedan menjadi reser di Polda Bengkulu dan saat ini menjadi penyidik KPK. Dan mengenai untuk kasusnya ini sendiri, memang Novel Baswedan kemarin juga telah mengajukan pra peradilan berikutnya, yakni mengenai objek penggeledahan. Artinya, Amanda, ada dua proses pra peradilan yang akan berlangsung untuk di kasus Novel Baswedan. Yang pertama adalah mengenai pra peradilan mengenai status tersangka, maksud kami penangkap pada saat proses penangkapan dan juga objek penggeledahan. Untuk objek penggeledahan sendiri nanti baru akan dimulai pada tanggal 8 Juni mendatang. Sementara untuk mengenai proses penangkapan yang menurut Novel Baswedan banyak sekali hal ganjalan sudah berlangsung sekitar 3 kali sidang. Sementara itu memang Novel Baswedan sendiri memang berbeda dengan tersangka-tersangka yang lainnya, bahwa Novel Baswedan tidak memperkarakan atau tidak mengajukan pra peradilan terhadap status tersangka yang diajukan kepada dirinya. Namun dua objek itu yang diajukan ke pra peradilan, yakni mengenai pada saat proses penangkapan dan juga objek penggeledahan yang menurut Novel Baswedan tidak ada hubungannya atau barang-barang yang digeledah ataupun yang disita oleh Novel Baswedan tidak ada kaitan dengan kasus yang menjeratnya. Amanda. Sidang pra-peradilan Novel Baswedan terus berlanjut hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang belum diketahui. Ada dua objek pra-peradilan, yaitu tentang proses penangkapan dan objek penggeledahan. Demikian pemirsa update dari Nesya Megawati dan juru kamera Dwinanto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.